Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Terimalah salam kami dalam nada asdariatnya. Ya Om. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semalam telah saya informasikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu juga yang telah hadir bahwa hari ini kami akan menampilkan aksi nyata kami untuk memenuhi tugas pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nias Utara. Maka sebelum kami melanjutkan untuk menampilkan tugas kami ini, maka dengan segala hormat kami mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan singkat kepada Ibu. Waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan singkat sesuai dengan pemberitahuan kemarin bahwa pada hari ini Bapak Guru calon guru penggerak akan menyajikan aksi nyata yang akan disampaikan pada hari ini. Pertama sekali yang kami hormati Bapak calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara singkat mengenai kegiatan aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Bapak calon guru penggerak pada saat ini. Dalam hal ini kami selaku Ibu Kepala Sekolah menyambut dengan penuh semangat segala kegiatan yang disampaikan dan akan dilakukan oleh Bapak calon guru penggerak yang akan kita laksanakan pada hari ini. Segala kegiatan dalam kegiatan aksi nyata ini nanti kepada Bapak Ibu guru seluruhnya kami himbau, mari kita memotivasi, mari kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini sehingga Bapak guru calon penggerak senantiasa tetap semangat untuk menyampaikan kegiatan aksi nyatanya sehingga sekolah kita juga bisa termotivasi ke depan dan bisa menjadi sekolah yang lebih unggul dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Demikian saja sambutan singkat kami dari pihak sekolah. Sekali lagi kami ucapkan tetap semangat pada Bapak Guru calon penggerak. Mari kita ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Kami akhiri sambutan kami sapa kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih sambutan singkat yang telah disampaikan oleh kepala sekolah dan terlebih semangat yang ditunjukkan untuk kami. Semoga kami semakin bersemangat dalam menjalankan diklat CDP Angkatan 10 Kabupaten Nias Utara. Baik Bapak Ibu, izinkan kami mencoba menampilkan aksi nyata kami modul 1.4 tentang budaya positif. Ini budaya positif, tentu kita sudah memahami apa maksudnya ini budaya, artinya kebiasaan yang terbaik yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita perlu memahami apa itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka ini tujuan utama pendidikan ini adalah bagaimana kita menuntut anak ini segala kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya, apa konsep utama budaya positif? Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar.
disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan nilai kebajikan. Masing-masing nanti komponen ini mungkin lebih paham memahami kita nanti pada slide berikutnya. Disiplin positif, apa maknanya disiplin? Ya tentu menurut Bapak Ibu, apa kira-kira disiplin ini menurut Bapak? Ya, apa maknanya bagi kita kalau kita sudah menjalankan disiplin positif? Mungkin Bapak bisa memberikan masukan. Baik, kita mencoba untuk menanggapi daripada apa makna daripada disiplin. Berarti ini adalah tujuannya, apa maknanya untuk ke depan kalau kita sudah melaksanakan disiplin. Nah, tentu dari kata dasarnya dulu disiplin, berarti itu pengertiannya mengikuti segala apa aturan yang memang sudah dilakukan sebelumnya atau sudah sesuai dengan aturan. Tentu kalau kita melaksanakan suatu peraturan itu yang sudah ditentukan, pasti hasilnya akan baik. Tentu misalnya contoh disiplin waktu bagi siswa, contoh tentu kalau disiplin waktu ya tentu dia tidak kena sanksi, ataupun dengan sering disiplin berarti bukan hanya disiplin waktu, mungkin disiplin yang lainnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya maknanya dia pasti akan berhasil. Soalnya seringkali disampaikan oleh termasuk Ibu Mantan kemarin, disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan, dengan disiplin kita pasti akan berhasil. Baik, terima kasih Pak sudah menambah wawasan kita bahwa disiplin positif ini sangat bermakna. Artinya segala aturan yang telah digagas, maka dengan kita mengikuti itu, maka kita tidak, salah satunya tidak kena sanksi hukum. Ya, coba mari kita lihat yang sesungguhnya juga apa itu disiplin positif. Itu merupakan juga salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Artinya Bapak Ibu, ya, disiplin positif ini cara kita menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak ini, memberdayakan mereka tanpa ya mereka mengharapkan imbalan penghargaan. Artinya kadang-kadang anak sekarang kita motivasi mereka ya misalnya tadi kita sudah gotong royong, kalau bisa tanggung jawabkan bersihkan lingkungan sampai ini, nanti saya berikan satu pak roti. Ya, ini yang kita tidak bisa diberdayakan dengan menjanjikan imbalan. Ya, nanti anak manja juga. Kalau nggak ada imbalan yang dijanjikan, mungkin dia malas untuk melakukan apa yang terbaik. Apalagi kalau kita katakan ada tugas. Siapa yang kerjakan tugas matematika ini, siapa yang cepat siap besok menyerahkan kepada bapak, saya akan kasih beli buku. Ya, tentu kalau tidak kita janjikan penghargaan atau imbalan itu sama anak, tidak mengerjakan tugas juga. Bagaimana kita juga menerapkan disiplin mereka ini tanpa menjanjikan mereka berupa imbalan atau penghargaan. Ya, ini imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan kita juga tidak mengancam dan memberikan hukuman bagi mereka yang tidak mau mengerjakan apa yang sudah kita sampaikan. Nah, ini kira-kira disiplin, makna disiplin positif. Selanjutnya, disiplin sebagai pendidik, yaitu tujuan kita adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Ya, ini sudah jelas Bapak Ibu, ya, menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Tentu kalau sudah memahami itu makna disiplin dan sudah diterapkan dalam pribadi anak, maka
Dengan sendirinya perubahan perilaku itu akan nampak, ya, akan nampak secara positif dalam kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada beberapa kebutuhan dasar manusia juga, dan ini termasuk anak. Dan juga kita Bapak Ibu perlu kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia ini. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan kelima, kemesraan. Artinya Bapak Ibu, bertahan hidup tentu itu adalah hak kita. Wajib kita miliki itu bagaimana supaya bertahan hidup. Terlepas dari ancaman, terlepas dari kejar-kejaran, artinya kita bisa bertahan hidup dengan kesiapan bekal yang ada. Kasih sayang, kita semua juga butuh kasih sayang. Anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, Bapak Ibu guru juga. Dan selanjutnya kebebasan, ya, kita bebas, tidak terikat dengan penekanan, intimidasi, dan intervensi dari siapapun, sehingga kita mempunyai kebebasan diri untuk berkembang. Dan selanjutnya mengenai kesenangan, ya, kita harus memiliki kebahagiaan, kesenangan. Artinya kita tidak dibatasi oleh seseorang, jangan mau senang, jangan mau berbahagia. Ya, kita itu hak kita, ya, dengan sudah terpenuhi kebutuhan dasar, ya, bisa kita juga memiliki kebutuhan tersier dan apa yang satu ini? Primer. Nah, yang kelima, penguasaan. Ya, kita mempunyai hak juga bisa menguasai segalanya sepanjang itu memenuhi koridor aturan menjadi hak milik kita. Itu bisa, ya. Nah, inilah yang wajib kita ketahui Bapak Ibu, bahwa 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, apa itu nilai kebajikan? Ini pertama, profil pelajar Pancasila yang sedang didengungkan sekarang. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berakhlak kritis. Nah, ini yang sangat penting kita pahami, karena kita hal baru penerapan di SD kita tuh di Lembaga Pendidikan Merdeka, bahwa ini yang namanya profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang wajib kita lakukan kepada anak-anak, bagaimana bisa berakhlak mulia mereka ini, ya, bisa bertakwa kepada Tuhan. Dan ini sudah biasa sudah kita lakukan, ya, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan mereka itu, iman mereka itu, bahwa ada program rutinitas kita itu PA setiap akhir bulan, ya. Artinya kita tetap bersyukur 1 bulan yang lalu kita telah disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Artinya berakhlak kritis, artinya berkebinekaan, bermacam-macam, beraneka ragam, ya, suku, ras, agama anak-anak yang ada di lingkungan SD kita, tentu secara global tetap bergotong royong, mandiri, saling berkreatif, inovatif, dan berakhlak kritis. Nah, inilah yang namanya profil pelajar Pancasila. Seterusnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dia. Pertama, toleransi. Ada toleransi, saling menghormati, tidak merasa, ya. Hormat, syarat rasa hormat, integritas, mandiri, punya integritas yang kuat, ya, ada keyakinan, ya, ada kemandirian, itu integritas. Menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan. Ini wajib kita memiliki, Bapak Ibu, ya. Itu sudah kita jalankan di unit kerja kita, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan antusias, empati, keingintahuan, sesuatu hal baru, ya, wajib kita ada niat untuk ingin tahu, ingin belajar. Kami yakin Bapak Ibu guru
SD Negeri Tumberwal Lamuraga, ya, yang sedang berjalan, mungkin kami sendiri sebagai CGP yang dalam bulan yang lalu Bapak Ibu sebagian sudah mengikuti diklat sertifikasi, dan juga beberapa lagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti calon CGP angkatan 12. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menempati ada rasa pengetahuan. Salah satu nilai kebajikan yang universal yang kita miliki rekan-rekan kerja di SDN Tumberwal ini. Ya, kreativitas, ada kreatif kita untuk berbuat hal yang baru. Ya, kerjasama ini sudah kita lakukan berbagai hal. Suka duka ada kerjasama. Ya, percaya diri dan komitmen. Artinya komitmen kita konsisten. Ya, pada keputusan, pada kesepakatan yang ada, kita komitmen kita. Dan ini sudah kita lakukan. Dan membantu kita pertahankan dan apalagi kita tingkatkan ke depan. Ya, keterampilan hidup, life atau skill kita yang harus kita miliki. Dapat dipercaya lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ini sangat penting dipahami oleh Bapak Ibu guru dan kita terapkan kepada anak-anak didik kita juga. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormat, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Sehingga kita menyadari nanti posisi saya sebagai guru pada saat saya memberikan sanksi tindakan kepada anak yang punya kasus atau bermasalah, maka kita bisa melihat di sini di mana posisi saya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, kita sebagai penghukum, apakah kita bentuk polisi dia, hakim, atau jaksa, ya nanti kita melihat bagaimana penjabarannya lebih lanjut. Ada posisi guru sebagai teman, ya. Ada juga posisi guru sebagai manajer, ada posisi guru sebagai pemantau, dan ada juga posisi guru pembuat merasa bersalah. Ya, mungkin seseorang siswa, guru berposisi membuat merasa bersalah anak itu. Ya, kita lihat apa itu penjelasannya posisi guru sebagai penghukum. Maka sebelumnya itu kita dulu saya minta untuk kita memahami, ya, memperhatikan video yang akan tayangkan ini. Dari sini nanti kita bisa melihat di mana posisi Bapak Guru ABC yang ditampilkan ini. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan bertanya dan akan dijawab. Atau sudah berjalan
kasih sudah kita menyaksikan video ini. Kami yakin Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan posisi kontrol guru di mana kita pada saat mungkin video yang terakhir tadi saya bisa tangkap sebagai apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya, gimana tadi itu? Ya, ini dia. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu adalah posisi guru sebagai manajer. Ya, kita lihat di mana kita posisi guru sebagai satu-satu. Video ini akan menampilkan mulai singkatnya. Ini. Nah, ini tadi si Anton ini yang pertama video itu tadi saya rasa sebagai posisi guru penghukum, ya, karena memberikan sanksi. Nah, ini bagaimana posisinya juga? Semua membuat bersama-sama. Nah, berarti ini sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Pemantau. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Ya, dia mencatat beberapa kali. Nah, ini manajer, ya, posisi guru sebagai manajer. Nah, ini kira-kira lah Ibu contoh, Bapak Ibu contoh posisi kontrol guru. Maka sekarang kita melihat contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh yang pertama, kalau kita menyampaikan memberikan sanksi kepada siswa, kalau kita suruh hormat pada bendera selama 1 jam, maka posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Ya, kalau posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah siswa itu, contohnya seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ya, artinya kita sedikit kecewa, kesal kepada anak itu. Ya, kita dia membuat merasa bersalah. Ya, contoh berikutnya. Nah, sebagai teman, bagaimana sebagai teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ya. Anak memang sudah bersalah dan diajar ya untuk membantu Bapak Ibu. Artinya ada suara yang halus, yang artinya anak tidak takut. Ya, sehingga seakan-akan anak itu dianggap sebagai teman. Nah, makanya nanti kadang anak juga bisa membuat masalah lagi, ya, seperti tadi si Anton yang terlambat, ya, yang dikatakan oleh ibu guru itu, yang berarti jangan terlambat berulang kali besok ya, padahal dia terlambat, ya. Bagaimana juga kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, selalu cara kamu beli atributnya dan jangan ulangi lagi. Ini pemantau, ya. Dan tidak ada sanksi yang diberikan, hanya mengingatkan dan mencatat berapa kali anak itu membuat kesalahan. Ini posisi guru sebagai pemantau. Dan selanjutnya, bagaimana sebagai manajer? Ya, kita sebagai guru, kontrol guru. Ya, ini contohnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan keras kita. Nah, ini nanti kita manajer, sehingga rata-rata pada saat ini kita diarahkan Bapak Ibu guru itu sebagai manajer kepada siswa yang menuju nanti pembelajaran restitusi yang ada keyakinan keras. Nah, inilah contoh-contohnya Bapak Ibu. Maka untuk itu kita coba ya, setelah memahami video dan slide yang sudah kami sampaikan materi tentang 5 posisi kontrol guru, maka kami meminta Bapak Ibu untuk bisa menjawab posisi kontrol guru apakah aku pada pertanyaan beberapa ini. Kami akan bagikan. Karena 5 posisi kontrol guru tadi tentu kita dapat 5 juga ya. Dimana kontrol guru sebagai manajer, sebagai pemantau pendukung, redaksi yang berbeda-beda. 5 sama. Oh, apa rencana? Biar ada dong. Coba coba kamu disuruh. Apa rencana saya kecewa atau tidak pernah benar? Mulai. Saya kecewa sekali semua. Saya kecewa sekali. Kamu tidak pernah benar melakukan. Ada apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Ayo kerjakan ini begini. Kamu tidak pernah menggunakan ini jika tidak mengerjakan tidak. Tidak pernah melakukannya. Saya kecewa. Ayolah, ada itu. Lepas semuanya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukan ada. Saya kecewa sekali. Apa rencana? Kamu tidak pernah dapat nilai itu. Ya. Terus dan kamu sudah 5. Ayolah. Oke Bapak Ibu, nanti bisa menjawab di sini dan kita tegaskan di sini nanti.
khusus ini apakah perlu ya Itu sekali. Ya. itu ditulis dulu pertanyaannya baru jawabannya di bawah. Saya rasa sampai bisa tercapai. Detail di kertas warna. Jadi Bapak Ibu yang sudah siap, kita coba lihat gimana tanggapan masing-masing tentang kontrol posisi guru. Silakan ditempel di atas. Oke, kita awal yang sudah siap dulu dari Ibu Kasek. Menurut Ibu Kasek, posisi kontrol guru, ayolah kerjakan ini demi ibu saya. Menurut Ibu bagaimana kalau posisi kontrol guru di sana? Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan mengambil bagian sesuai dengan materi yang sudah disajikan oleh Bapak calon guru penggerak. Dalam hal ini mengenai tema awalnya adalah mengenai budaya positif, mengenai posisi kontrol guru, yang mana dalam tugas ini mengatakan ayolah kerjakan ini demi ibu ya. Jadi menurut kami di sini Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kenapa? Dengan kalimat ini kita seakan-akan mengajak ya, peserta didik kita untuk mendapatkan kesempatan dan lebih dekat dengan kita sebagai guru. Ya, sehingga apabila ke depan kita memberikan tugas yang sama, maka anak tersebut tidak segan-segan dan selalu mau untuk mengerjakan tugasnya, karena kita adalah di dalam hati peserta didik itu kita adalah sebagai temannya, tanpa ada hukuman, tanpa ada tindakan yang kita berikan kepada peserta didik kita. Dan kedua, dalam posisi ini dia mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah jelas, menurut kami di sini ini adalah membuat ya, peserta didik merasa bersalah. Ya. Kita mengatakan bahwa kita sebagai guru itu kecewa, ya, kecewa dengan peserta didik kita karena tidak mengerjakan. Jadi sudah jelas dengan kita mengatakan kekecewaan kita,
maka otomatis dengan kesadaran sendiri anak itu akan merasa bahwa dia bersalah. Maka suatu saat kita memberikan tugas ke depan, dia pasti akan mengerjakan dengan sungguh. Posisi ketiga adalah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kontrol kita sebagai guru dalam hal ini adalah sebagai penghukum menurut kami. Ya. Kami juga kurang tahu nanti bagaimana pemahaman Bapak Ibu. Ya, di sini ada kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sudah jelas dengan kalimat ini kita mengajak mau tidak mau apabila anak tersebut peserta didik kita tidak mengerjakan tugas maka otomatis tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Maka dengan kalimat ini sudah jelas kita selaku guru sebagai guru mengajak anak itu secara tidak langsung kita memberikan tugas kepadanya dengan mengerjakan tugas. Kontrol keempat, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah menurut kami posisi kita dalam hal ini adalah sebagai pemantau. Kenapa kami katakan sebagai pemantau? Ya, dari kalimat ini sudah jelas kamu tidak pernah benar melakukannya. Dengan kita memberikan tugas, ya, dengan kita memberikan suatu pekerjaan kepada peserta didik kita, sudah jelas pekerjaan yang baru kita lakukan sudah ada pekerjaan sebelumnya. Ya. Maka kita berani mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Maka otomatis dengan kalimat ini kita memberikan tugas, maka kita sebagai pemantau. Dan posisi ke-5, posisi kontrol apakah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah menurut kami di sini ini sudah tergolong dalam manajemen, ya. Kenapa kami katakan demikian? Karena dalam kalimat ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sudah menyangkut sebenarnya kelima poin di atas, ya. Kita menanyakan merangsang siswa tersebut apa rencanamu untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Ya. Contoh dalam membuat suatu tugas, dalam melakukan suatu pekerjaan, maka kita mengajak siswa itu merangsang pemikirannya bagaimana melakukan suatu tindakan, maka otomatis sebelum dia mengerjakan dia sudah berpikir, oh ini nanti yang akan saya lakukan. Jadi untuk posisi kelima menurut kami adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai manajer. Jadi demikian saja menurut kami, mungkin Bapak Ibu nanti akan memberikan tanggapan yang lain untuk menunjang kegiatan yang akan kita lakukan sehingga dari pembahasan kita bisa membuahkan hasil di manakah posisi kita sebagai guru sehingga peserta didik kita mempunyai suatu nilai positif, kesadaran untuk melakukan suatu pekerjaan dan bisa juga ada komunikasi yang baik antara Bapak Ibu guru dan dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar. Demikian saja dari kami. Baik, berikan aplaus buat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu dan kita coba melihat hasil yang sudah disampaikan oleh Ibu Kasek. Apa kira-kira bedanya dengan konsep yang sudah kita jawab? Kalau memang ada nanti kita coba kasih pendapat atau masukan. Ya, di sini sudah dijawab posisi kontrol apakah ayo kerjakan ini demi ibu ya. Ibu di sini adalah sebagai teman. Apa sama kan? Sama. Posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat merasa bersalah. Apa sama dengan Bapak Ibu? Sama. Ya.
Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai penghukum. Ada masukan di situ? Pas. Sudah pas? Sudah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Bagaimana Pak Zalu? Sudah pas? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini sebagai pemantau. Ya. Ini semua sudah mewakili sampel. Contoh 5 kontrol posisi buku. Dan kami yakin dengan kita sudah memahami ini, yang mudah-mudahan ke depan kita menangani berbagai kasus yang muncul dari si anak, maka kita memahami di mana posisi saya. Ya, apakah saya sebagai manajer, saya sebagai teman, saya sebagai pemantau, saya sebagai yang merasa bersalah, ya, sehingga kita bisa memahami hal itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita coba lihat selanjutnya. Ini mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Yang selama ini kita pahami adalah peraturan kelas, tata tertib sekolah. Ada di situ kan? Ada bedanya. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya. Yang mungkin yang sudah kami pelajari, kalau itu peraturan kelas, misalnya jangan ribut di dalam kelas. Mungkin kalau dia keyakinan kelas, disiplin, apa itu namanya? Ya kita coba lihat ya. Saya juga tahu. Nah ini dia. Kita coba dulu cara pembuatannya. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya nyata. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, ya. Tidak perlu banyak supaya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas terlibat dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini salah satu bedanya adalah peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah yang dibuatnya hanya sepihak, yaitu Bapak Ibu guru atau bersama komite. Kalau dia itu keyakinan kelas, terlibat seluruh warga sekolah. Ya, kalau universal dia, ya, terlibat siswa, terlibat guru, bahkan terlibat mitra sekolah, itu komite. Ya, kalau di dalam kelas dia, wali kelasnya sama siswa wajib yang menetapkan apa keyakinan kelas. Nah, itu dia keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu tindakan yang dilakukan dalam segitiga restitusi? Yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas. Artinya Bapak Ibu, ya, segitiga restitusi ini untuk penanganan kasus seorang anak, maka kita pertama menstabilkan identitasnya. Siapa yang bermasalah itu, ya, kita mengajak dia ramah pertama. Kedua, kita validasi tindakan yang salah, kira-kira di mana salahnya, dan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Kita lihat selanjutnya. Ya, berbuat salah itu wajar. Ini menstabilkan identitas tadi. Kita sampaikan ke anak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah di sini, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya seperti apa yang sudah saya sampaikan, ya, memenuhi tugas di kami sebelumnya, yang sudah saya buat di siswa kita kelas 5. Ada seorang siswa, ya, yang sedang menyontek pada saat ulangan dengan tidak sendirinya melihat saya sudah melihatnya, ya, maka tidak saat itu saya kasih dia sanksi, tidak saat itu saya dia kasih teguran. Setelah siap tugas, maka saya panggil di kantor. Anak itu saya panggil,
Nah, tahu tidak kenapa Bapak panggil misalnya si Ani di sini? Dijawabnya tidak Pak. Ya, maka kita jelaskan. Nah, ini mencerminkan apa? Identitas. Ya, kita jelaskan ke dia. Ya, tadi pas Bapak memberikan tugas ulangan di kelas kalian pada saat mengerjakan, karena ada kepentingan Bapak juga di kantor. Pas kembalinya di kantor masuk di kelas, Bapak melihat si Ani sedang santai menyontek hasil pekerjaan si Erni, ya kan? Nah, tahu tidak bahwa itu salah? Mesti dia jawab salah. Apakah benar itu? Sudah dilakukan? Benar Pak. Kira-kira alasan apa kenapa si Ani tidak bisa menjawab ulangan yang sudah Bapak sampaikan? Nah, baru dijawab nanti. Karena saya semalam Pak belum belajar, ya, saya belum belajar. Kenapa belum belajar? Karena sudah agak lama tidur, karena menonton TV, ya. Nah, itu kira-kira, ataupun terlambat bangun. Maka selanjutnya kita tanyakan, apakah tahu tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat sebelumnya? Pasti si anak itu menjawab, tahu Pak. Apa kira-kira? Jujur dalam bertindak. Ya, jujur dalam bertindak itu termasuk di dalamnya jangan menyontek, ya, jangan mempermainkan milik teman dan lain sebagainya. Nah, itu sudah termasuk menyontek, ya. Tahu itu salah, tahu Pak. Kira-kira apa solusi yang bisa Anda perbaiki? Itu kita tanyakan kepada anak, ya. Maka dia bisa menjawab nanti, saya akan perbaiki Pak, saya tidak mengulangi lagi, saya belajar. Ya, selain itu saya berdoa sebelum menjawab, meminta tolong kepada Tuhan, dan saya teliti mengerjakan dan saya kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kita tanyakan, kapan dimulai? Pasti dijawabnya mulai besok Pak. Jadi. Nah, itu keadaannya sekarang. Bagaimana kita menerapkan, ya, pembelajaran restitusi, ya, ya seperti yang kita lihat ini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah di sini. Nah, pada saat dia mengakui masalahnya, benar, apa benar tadi menyontek tugas teman? Benar Pak. Baik. Bapak tidak mencari siapa. Bapak juga pernah salah, ya, pernah juga menyalin tugas teman. Dan di sini bukan bapak mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari solusi tentang masalah ini. Ya, nah, ini kita sekarang. Ya, demikian juga kalau ada yang terlambat sesuai dengan aturan sekolah yang sudah kita buat. Ya, bagaimana validasi tindakan yang salah? Ya, ini kita lihat bagaimana validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu menggunakannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya, mungkin kalau nanti kita bisa mempelajari selanjutnya, ya di sini nanti ada panduan-panduan kasus segitiga restitusi yang sudah kami pelajari juga. Ya, tentang nanti kapan bisa kita konsultasi, diskusi besok bisa. Bagaimana kasus segitiga restitusi untuk murid, bagaimana juga posisi guru. Dan ini sudah kami praktekkan pada saat Lokakarya 2 di SD Danuhahu Istiwa pada hari Sabtu yang lalu. Ya, kalau ada nanti semangat Bapak Ibu, bisa kita kapan, ya, apakah tahun pelajaran baru, kita konsultasi, kita diskusi bagaimana penanganan kasus mengenai segitiga restitusi ini. Ya, selanjutnya Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, ya, semacam pada saat upacara kita hari Senin yang lalu sudah baris semua, sudah mulai penggiat bendera bergerak menuju tiang bendera. Sinai terlambat, ya, maka setelah upacara saya panggil Sinai, ya. Tahu tidak kenapa saya panggil? Tahu Pak? Apa? Saya terlambat masuk sekolah. Tahu itu salah Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin waktu, ya. Ya,
Di situ kita terus menggali apa alasan bisa dia terlambat. Dia katanya terlambat bangun, ya karena semalam capek bermain-main dengan teman-teman tetangga, anak-anak tetangga. Ya, bukan langsung kita bertindak sekarang. Inilah institusi ini yang sangat bagus. Ya, nilai apa yang telah disepakati? Ya, tentu ada kesepakatan kelas tadi. Ya, itu yang kita tanyakan kembali kepada anak sehingga dia terus mengingat. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kira-kira. Selanjutnya, inilah Bapak Ibu, kita sudah sampai penutup. Ya, waktunya juga sekitar 50 menit dan saya rasa sudah memenuhi kriteria. Dan kira-kira beginilah budaya positif aksi nyata yang kami buat demi untuk memenuhi tugas CGP nomor 1.4 Angkatan 10 Kabupaten Yesus Utara. Tentu banyak kelemahan kami Bapak Ibu, ya, dalam penerapan program ini. Disiplin positif seharusnya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru-guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan ini adalah standar pendidikan nasional. Demikian saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang kami mohon maaf. Ya, dan kalau ada yang perlu kita konsultasikan lebih lanjut kita diskusi ke depan. Demikian, saya mohon izin dan berterima kasih atas keikutsertaan dan ketersediaan waktu Bapak Ibu mengikuti aksi nyata kami ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Maka sebelumnya kita coba yel guru penggerak dulu supaya ada semangat kita. Kalau saya katakan nanti guru penggerak, ya dijawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, itulah semboyan kami, ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan, ya. Nah, ya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri semua. Sekali lagi ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, ini. Kita coba. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Demikian, ya Allah.